Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kuliah kita dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya mohon maaf karena ini harus kita majukan dari schedule yang sudah kita rencanakan karena memang banyak agenda yang sangat padat di UI terkait dengan distribusi vaksin, kemudian besok ada tes gitu, dan banyak koordinasi yang harus dilaksanakan pada nanti siang gitu, dan karena semuanya sangat penting sehingga ini harus dibagi-bagi waktunya. Saya bersyukur dan terima kasih kepada para mahasiswa saya yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan niat baik kita, majelis kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita kaji, kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin share materi kita yang akan saya bahas adalah tentang keterampilan membuka dan menutup pembelajarannya. Jadi kalau kemarin di awal saya sudah menjelaskan bagaimana sih dan apa itu micro teaching gitu ya. Jadi micro teaching itu sebuah kegiatan ya, aktivitas pembelajaran yang semuanya disetting dengan serba terbatas ya. Jadi dalam bentuk skop yang lebih kecil ya, baik itu ruangannya, baik itu jumlah peserta didiknya, materinya gitu ya, dan waktunya gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa micro teaching itu salah satu tujuan utamanya itu adalah memberikan bekal skill, keterampilan-keterampilan, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru di dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, salah satu di antaranya adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Ada yang pernah melakukan pembelajaran dengan nyata sebelum ini? Pernah? Ada yang pernah melaksanakan pembelajaran dengan langsung? Pernah, Pak. Pernah ya. Dulu ngajar apa, Risma? Dulu ngajar apa namanya campur Pak, ada kadang akidah akhlak, bahasa Arab juga. Itu untuk kelas berapa? Kelas 4 sampai kelas 5. Kelas 4 dan kelas 5 gitu. Baik. Kalau Risma mengajar, jadi pertama kali yang dilakukan ketika setelah masuk di kelas, itu apa yang dilakukan biasanya? Salam, Pak. Salam. Ya. Salam, terus menanyakan kabar anak-anak. Terus apa namanya membahas materi yang kemarin. Istilahnya apa dalam pembelajaran? Istilahnya apa namanya? Pretest ya? Apersepsi, bagus. Iya, Dora, apersepsi. Oke, bagus. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang ini ya, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Sebagaimana yang tadi sudah disinggung oleh Risma dan Dora Jatun, sebenarnya keterampilan membuka itu bukan memberikan salam terus menyapa gitu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana melakukan apersepsi. Nah, ini yang kita perlu tahu ya, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran itu merupakan komponen pertama yang perlu dilatih kepada peserta didik calon guru ya. Jadi kita menganggap ya, bahkan guru yang sudah lama pun perlu di-upgrade juga ya. Biasanya perlu di-refresh kembali lah gitu tentang
bagaimana melaksanakan apersepsi itu. Nah ini, jadi keterampilan membuka itu merupakan kunci dari seluruh proses pembelajaran atau key success of learning processes. Jadi karena pada keterampilan ini guru harus mampu menarik perhatian peserta didik. Jadi makanya dia harus bisa mereview dulu materi-materi yang sebelumnya dan kemudian mencoba mengaitkan dengan materi yang akan nanti dilaksanakan. Jadi mengaitkan antara materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya. Nah, maka di sini perlu ada keterampilan-keterampilan khusus yang memang harus dimiliki gitu. Yang dibuat semenarik mungkin dengan berbagai cara ya, dengan berbagai cara. Nah, kalau yang menutup ini adalah merangkum ya atau memberikan simpulan dari inti pelajaran dari setiap kegiatan pembelajaran itu. Jadi ini keterampilan membuka itu adalah merupakan upaya ya untuk mengaitkan gitu ya seluruh proses pembelajaran di awal gitu ya dengan sedangkan yang keterampilan menutup itu sesungguhnya adalah memberikan rangkuman ya. Jadi apa yang disampaikan pada pembelajaran saat itu. Jadi intinya bukan berdoa, mengawali dengan berdoa dan mengakhiri berdoa bukan, tetapi lebih pada apersepsinya itu, yaitu mengaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang akan dibahas. Jadi seperti itu. Nah, keterampilan membuka pembelajaran, nah ini merupakan bentuk keterampilan di mana seorang calon guru atau guru itu harus menciptakan suasana ya, sehingga suasana itu diharapkan betul-betul sudah siap gitu. Jadi suasana sudah siap. Kita lihat kondisinya gitu. Masih ada siswa yang masih ngobrol sendiri atau apa gitu ya, dikondisikan dulu. Ya. Nah, dikondisikan sedemikian rupa. Setelah itu baru dimulai ya. Ini yang perlu diperhatikan sehingga di dalam keterampilan membuka pembelajaran ini atau membuka pelajaran itu kita menyiapkan siap mental atau mental readiness ya. Readiness ya. Jadi supaya apa? Peserta didik nanti fokus perhatian terhadap proses yang akan kita lakukan gitu ya. Kemudian yang kedua, keterampilan ini adalah untuk menarik perhatian siswa. Itu yang pertama. Ya, jadi bagaimana kita bisa menarik perhatian siswa sehingga penampilan kita pun juga menjadi penting gitu ya. Jadi kalau kita penampilannya tidak kita persiapkan dengan baik itu juga nanti menjadi salah satu fokus yang bisa mengganggu proses pembelajaran ya. Yang dua, memotivasi siswa ya, memotivasi siswa ya. Jadi memberi acuan struktur pembelajaran ya, tujuan pembelajaran, pokok persoalan yang akan dibahas, rencana kerja dan alokasi. Kemudian mengaitkan antara topik yang akan dipelajari ya, yaitu topik yang akan kita pelajari apa nanti ya, yang materi yang akan kita sampaikan. Dan juga ini penguasaan situasi kelas. Ya, penguasaan situasi kelas. Tapi sebenarnya inti utama dari membuka pelajaran itu pada apersepsi, yaitu upaya mengaitkan materi sebelum dengan materi yang akan dibahas pada saat itu. Nah, kalau tekniknya itu bisa bermacam-macam. Bisa kita bercerita, bisa kita bertanya, ya, bisa kita memutar video, atau mungkin ada kejadian yang memang pas dengan yang akan kita bahas, nah itu disampaikan. Kejadian-kejadian yang saat itu yang update gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Nah, itu yang paling penting di saat kita mau membuka pembelajaran ya. Penguasaan situasi kelas ini menjadi sangat penting ya, karena itu nanti menjadi kunci suksesnya apakah proses yang akan kita lakukan ini berjalan dengan baik atau tidak. Maka dibutuhkan juga kesiapan dari guru. Guru juga harus siap mental gitu. Bukan hanya peserta didiknya yang diharapkan siap gitu, tapi gurunya juga harus siap gitu. Ini di awal gitu ya. Makanya
Jangan sampai dari penampilan kita itu nanti ada yang menjadi pusat perhatian. Mohon maaf. Kalau yang putri itu biasanya kadang-kadang mungkin pakaiannya nggak matching gitu ya. Jadi antara mungkin jilbabnya terlalu norak ya, atau mungkin kurang menutup gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini menjadi penting. Atau mungkin miring gitu ya, jilbabnya miring ya, kayak Risma itu ya, mantan wali kota yang sekarang jadi apa itu mensos itu ya. Nah ini itu kan kadang-kadang dia nggak memperhatikan penampilan gitu ya. Nah ini penting bagi kita sebagai seorang pendidik. Karena ingat, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, guru itu adalah orang yang digugu dan ditiru gitu. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diperhatikan gitu ya. Ya ini penting gitu ya. Maka ketika akan masuk itu ini perlu persiapan gitu ya. Jadi kerapian juga penting ya. Terus suasana hati ini juga harus disiapkan dengan baik ya. Kalau ada masalah-masalah di rumah atau dengan ini harus dikesampingkan gitu. Karena nanti kalau itu terbawa itu bisa mempengaruhi proses yang akan kita lakukan dalam pembelajaran gitu. Kan mungkin saudara pernah ya menghadapi situasi di mana seorang guru tanpa ada sebab musabab tiba-tiba marah gitu ya. Ya mungkin karena biasanya orangnya ramah tapi kok ini agak marah. Nah itu berarti mungkin ada suasana di luar dirinya yang itu terbawa. Jadi seperti itu. Nah lebih lagi di samping kesiapan kita sebagai guru, kita harus melihat juga kesiapan di kelas kita. Contoh kalau umpamanya di dalam mau membuka pembelajaran, kalau kita ada di dalam kelas kita ini masih ada umpamanya di papan masih ada tulisan enggak, nah itu harus dihapus dulu gitu ya. Jadi kondisinya bersih supaya apa, tidak mengganggu gitu ya, tidak mengganggu. Nah, ini hal yang penting yang perlu kita persiapkan dengan baik ya. Terus umpamanya lampu, terus kemudian electricity atau perlistrikan gitu ya. Nah ini penting. Makanya kalau umpamanya kondisinya mati listrik atau ini juga kita harus siap gitu ya dengan berbagai situasi. Gitu. Nah kita harus mampu menguasai ya, situasi dan kondisi kelas yang nanti akan kita melakukan aktivitas pembelajaran bersama peserta didik di situ. Nah, jadi di sini di dalam kegiatan membuka pelajaran, kegiatan rutin seperti menertibkan siswa, melakukan presensi, pengumuman, pengumpulan tugas, bahkan mengucapkan salam bukan termasuk dalam keterampilan membuka pembelajaran. Ya. Meskipun itu perlu dikerjakan, gitu. Itu perlu, tapi itu bukan keterampilannya gitu. Nah, yang paling penting ini adalah yang perlu disiapkan itu adalah menggunakan alat bantu media pembelajaran, gambar peraga gitu ya, atau mungkin juga menggunakan slide dan seterusnya gitu. Atau mutar film gitu ya. Kalau praktek ya berarti nanti sudah harus disiapkan dulu beberapa peraganya gitu yang untuk kepentingan praktikum gitu. Menceritakan kejadian aktual. Nah, ini seperti tadi ya. Kemudian contoh atau perbandingan yang menarik gitu ya. Biasanya kan ada yang cerita. Saudara-saudara atau para siswa yang saya cintai gitu. Kalau melihat kondisi sekarang itu betul-betul sangat beda banget dengan pada masa dulu Pak Guru atau Bu Guru ini masih kecil gitu. Terutama apa gitu ya, kira-kira yang menarik gitu, yang memang di situ ada perbedaan yang signifikan gitu. Nah, ini adalah salah satu langkah ya untuk menarik perhatian tadi. Nah, yang keempat ini yang penting adalah apersepsi. Ya, apersepsi itu adalah mata rantai penghubung antara materi lama dengan materi baru. Itu mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dibahas. Ini yang paling penting sebenarnya.
Jadi inti di dalam keterampilan membuka pembelajaran itu adalah pada apersepsi. Maka seorang guru betul-betul harus menguasai dengan baik gitu ya. Jadi menguasai materi dengan baik itu menjadi sangat penting. Boleh melakukan improvisasi, tapi improvisasi itu tidak boleh keluar ya dari materi yang akan kita sampaikan. Kadang-kala kan ada orang yang punya hobi tertentu gitu ya, hobi tertentu. Yang diceritakan hobinya padahal sama sekali nggak ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas gitu ya. Nah itu. Tapi kalau umpamanya kita menceritakan itu, tetapi memang ada hal yang penting yang akan dipetik dan itu ada kaitannya dengan materi, itu silahkan aja nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sama sekali yang kita sampaikan dalam apersepsi itu adalah hal yang memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pembelajaran gitu ya. Nah, pembelajaran ini hal yang penting ya, hal yang perlu diperhatikan oleh para calon guru ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang yang menutup pelajarannya. Menutup pelajaran adalah mengakhiri pelajaran dengan mengemukakan kembali inti atau pokok pelajaran. Memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari, keinginan mengetahui keberhasilan siswa, dan menyerap pelajaran, menentukan titik pangkal pelajaran. Nah, kemudian sasaran akhirnya yaitu kombinasi aspek kognitif dan sosial, ya, termasuk juga afeksinya gitu. Memantapkan apa yang dipelajari peserta didik, memfokuskan perhatian siswa pada isi pembelajaran, dan kemudian menyangkut interaksi antara guru dan siswa agar siswa terdorong untuk berusaha terus menerus. Sehingga paling tidak di sini ada upaya untuk menciptakan ketertarikan sehingga peserta didik itu setelah pembelajaran itu rasanya pengen lagi gitu ya, ketemu dengan suasana yang sudah baru saja diikuti gitu ya. Nah, itu menciptakan ikatan emosional antara pendidik dengan peserta didik. Maka di akhir ini juga bisa juga diselingi dengan selain materi yang sudah disampaikan, itu adalah motivasi-motivasi khusus gitu ya, yang itu bisa menjadi kata kunci atau mungkin hal yang menarik bagi peserta didik juga. Nah ini perlu dilakukan. Itu yang penting dalam menutup pembelajaran itu, yang pertama adalah merangkum inti pokok pembelajaran, memberikan dorongan psikologis dan sosial pada peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah memberikan petunjuk untuk topik atau pelajaran berikutnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi terhadap materi pelajaran yang telah dilakukan tersebut. Biasanya dengan bertanya atau meminta kepada salah satu siswa gitu untuk menyimpulkan gitu ya. Nah ini biasanya seperti itu, bisa dilakukan oleh guru sendiri, bisa dilakukan oleh peserta didik atau secara interaksi bersama-sama gitu. Nah ini komponen-komponen membangkitkan perhatian minat, yaitu gaya mengajar guru ya. Jadi gaya mengajarnya, makanya guru itu kan harus betul-betul perfect ya dalam penampilannya gitu. Jadi hal-hal yang itu menjadi kelemahan kita dalam penampilan secara fisik gitu, itu harus dihindari gitu. Makanya pakaiannya juga harus rapi ya, harus matching gitu ya. Umpamanya merah dengan kuning gitu ya, itu kan kita tuh norak banget gitu ya. Kuningnya kayak kuning udah orangnya hitam gitu ya, mohon maaf ya, orangnya hitam gitu, pakaian warnanya merah sama kuning menyala itu ya, kayak orang-orang Afrika itu ya. Bagi sana mungkin itu yang tapi kan kita kadang-kadang kurang matching gitu. Atau mungkin orangnya kulitnya agak hitam gitu, tapi pakai warna ungu gitu ya. Wah ini kan jadinya semakin tenggelam gitu ya. Jadi seperti itu. Nah ini harus pemilihan itu penting ya. Jadi harus dibuat matching. Penggunaan alat bantu atau media pembelajaran tadi seperti ya LCD, laptop gitu ya.
Terus bagaimana kalau kita menggunakan audio gitu ya, atau mau menonton film dan seterusnya. Jadi kalau alat-alat yang memang diperlukan, nah ini harus disiapkan dengan baik. Kemudian yang berikutnya juga yang penting di dalam komponen membuka pembelajaran ini, dan itu keterampilan yang penting di sini adalah variasi dan dalam pola interaksi, variasi. Yang dimaksudkan begini, kadang-kadang ya boleh nggak guru itu duduk gitu ya. Duduk boleh, tapi tidak boleh terus-menerus gitu. Tidak boleh terus-menerus duduk terus saja. Ya kadang-kadang harus berdiri ya, berdiri. Berdirinya pun tidak hanya di tengah, ya kadang-kadang mobile gitu. Tapi jangan terlalu banyak mobile ya, muter-muter terus gitu ya. Nanti malah repot, perhatian siswa jadi terganggu gitu. Jadi cara berdiri pun juga harus diperhatikan gitu. Kapan harus di tengah gitu. Kapan itu, kalau itu nanti ada kaitannya dengan tampilan ya, mungkin slide atau mungkin dalam bentuk peraga tertentu, maka kita jangan sampai menutupi gitu ya. Menutupi tampilan itu gitu. Itu penting ya. Kemudian yang berikutnya bersemangat dan antusias gitu. Kalau gurunya saja sudah enggak semangat ya, ketok njaprut gitu ya, atau mungkin ada masalah, itu biasanya ya siswanya perhatian gitu ya. Nah, tapi juga jangan terlalu berlebihan gitu ya, jangan terlalu caper kita ini ya, jangan terlalu pede juga gitu ya. Nah ini bentuknya kadang-kadang terlalu galak gitu ya, terlalu sensitif, itu juga kadang-kadang tidak disukai ya oleh peserta didik gitu. Terlalu galak, wah sok ini mentang-mentang ini suka marahi ya, padahal tidak ada hal yang perlu dimarahi ya, ini juga nggak boleh. Ya, jadi seperti itu. Termasuk juga pola interaksi di sini itu bisa menggunakan verbal ya. Kadang-kadang ada lembut, kadang-kadang ada tinggi gitu ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Kemudian menimbulkan motivasi itu tadi bersemangat dan antusias, menimbulkan rasa ingin tahu gitu. Nah, ini yang nggak mudah itu yang B ini ya, menimbulkan rasa ingin tahu gitu. Rasa ingin tahu itu memancing ya, supaya peserta didik itu nanti kemudian bertanya-tanya gitu. Nah, jadi seperti itu. Karena kadang-kadang peserta didik itu sejanjiannya pengen tanya tapi takut gitu ya. Kalau zaman dulu itu kan gitu ya, ada yang sebenarnya pengen bertanya tapi takut gitu ya. Nah, jangan sampai peserta itu ketakutan untuk melakukan hal itu. Didorong mereka itu berani untuk menyampaikan keluhan-keluhannya atau sesuatu yang mengganjal atau rasa ingin tahunya itu nanti bisa terwadahi dengan baiknya. Baik. Kemudian mengemukakan ide yang tampak bertentangan gitu ya. Ini juga menjadi salah satu yang penting ya dalam menimbulkan motivasi. Memperhatikan dan memanfaatkan hal-hal yang terjadi pada siswa. Umpamanya ada siswa yang kok gerak-gerak terus, nah itu. Nah, itu nanti dijadikan ini. Ada apa Mas? Itu ada apa Mbak? Gitu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, ini kan paling enggak untuk membuat semacam jeda gitu. Bahkan dalam kondisi tertentu kita ketika melakukan sebuah proses itu, padahal habis ngomong gitu ya, menyampaikan satu. Tiba-tiba kemudian kita diem gitu, tanpa bereaksi apapun. Nah, biasanya umpamanya waktu situ kan agak rame gitu. Terus kita diem aja. Nah, itu biasanya nanti bisa menjadi ini. Kan kalau kita sadar itu biasanya ini ada apa ini kok diem, pasti begitu. Nah, ini salah satu teknik ya yang bisa dilakukan. Memberikan acuan struktur yaitu ya tadi udah jelas ya, itu lebih kepada bagaimana kita bisa menyampaikan materi itu secara urut ya, secara baik gitu ya, dan secara jelas gitu ya, sehingga itu mudah dipahami, mudah dimengerti, dan kemudian diambil intisarinya dari atau oleh peserta didik. Kemudian menunjukkan kaitan tadi. Memberikan acuan struktur itu yaitu mengemukakan tujuan, data tugas, petunjuk tentang kegiatan gitu ya. Menunjukkan kaitan itu mencari
batu loncatan atau untuk persepsi, mengusahakan kesinambungan, membandingkan atau mempertentangkan gitu ya. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan pada saat keterampilan membuka pembelajaran. Kalau yang menutup yaitu meninjau kembali, merangkum, memberi dorongan psikologis dan sosial, dan yang terakhir mengevaluasi. Meninjau kembali biasanya bentar ya. Selamat pagi. Oke, mohon maaf ini sedang mengajar ini, mohon maaf saya matikan dulu. Oke. Jadi ini peninjauan kembali sasaran ini bisa kelompok atau individu ya. Jadi ini yang bisa kita lihat. Kemudian pemberian dorongan itu dengan pujian ya, yang menggairahkan siswa. Umpamanya ada peserta didik yang sudah merespon gitu ya, dan wah bagus sekali, kita berikan aplaus ya, wah ini luar biasa, kita puji gitu ya yang baik. Kalau toh umpamanya responnya itu tidak kurang baik pun jangan terus dasar goblok dan seterusnya, nggak boleh ya, itu nggak boleh ya guru melakukan kayak gitu ya. Oke, tapi kalau sudah merespon, wah bagus sekali, terima kasih atas responnya, meskipun itu belum baik gitu ya, atau belum sesuai dengan harapan, kita bisa lempar kepada yang lain. Ada yang mungkin mau menambahkan, mau menguatkan, atau mungkin ada pendapat lain dan seterusnya. Ini penting ya. Jadi untuk membangkitkan siswa. Tapi paling tidak ketika ada peserta didik yang sudah merespon, itu harus diberikan apresiasi ya, diberikan penghargaan gitu ya, dipuji ya, atau dengan statement-statement tertentu. Baik gitu ya, luar biasa gitu ya, super sekali gitu ya, kalau itu menggunakan caranya Pak Mario gitu ya. Nah ini. Kemudian di evaluasi ini dapat dilakukan dengan post test, kuis, dan pertanyaan singkat. Nah ini yang untuk mengevaluasi pada saat kita melakukan proses penutup pelajaran. Ya. Baik, itulah saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang terkait dengan bagaimana pada saat kita membuka dan menutup pembelajaran gitu. Silakan mungkin kalau ada yang mau merespon, bertanya, dipersilahkan. Atau mungkin tadi Risma sudah punya pengalaman ya, dulu pernah ya, artinya pernah melakukan sebuah proses pembelajaran. Kira-kira apa yang dirasakan gitu ya pada saat kita mencoba membuka pembelajaran ya, mengawali sebuah proses pembelajaran. Biasanya kondisi seperti apa yang membuat kita itu kadang-kadang mungkin merasa grogi, kadang-kadang nervous dan seterusnya. Silahkan monggo. Ini Pak, ketika mereka kalau pengalaman saya dulu ini pertama kali saya mengajar itu mungkin kan karena saya masih magang waktu itu, jadinya anak-anak itu kayak melihat guru baru dan masih muda itu kayak menyebalkan Pak. Jadi pertama masuk itu mereka tertawa-tawa gitu, jadi nggak mendengarkan. Gitu. Tapi lama kelamaan ketika kita udah sering berinteraksi sama mereka, itu mulai mau mendengarkan, mau antusiasnya tuh tinggi. Oke. Lalu kiatnya apa biasanya dulu? Kiat yang Risma lakukan ketika mendapatkan suasana seperti itu? Gimana Pak? Jadi ketika ada siswa peserta didik yang agak cuek lah gitu ya, kurang perhatian ya, terus itu waktu awal-awal apa yang Anda lakukan gitu? Ini Pak, pertama-tama saya kasih kayak permainan gitu Pak, kasih kayak game. Oke, baik. Nah, jadi memang kita harus punya
kreativitas ya, jadi punya kreativitas gitu. Atau mungkin kita memang di awal itu yang penting kita menarik perhatian itu ya. Jadi umpamanya oh ini dikenal, wah Bu hati-hati ya, kelas ini dikenal dengan kelas yang super sekali, anaknya nakal-nakal gitu ya. Nah terus, nah kita harus punya trik, cari dulu kira-kira gimana caranya kita menarik perhatian itu. Umpamanya contoh ya, ayo siapa yang bisa duduk manis nanti tak kasih hadiah, umpamanya kayak gitu ya. Itu kalau siswa ya, siswa di sekolah dasar gitu. Tapi bisa saja nanti kalau di awal itu ya siapa yang sudah siap dengan berbagai peralatan yang dengan pertanyaan-pertanyaan singkat nanti kasih hadiah apa gitu. Ini contoh ya untuk menarik perhatian. Nanti kalau yang kita kasihkan itu adalah hal yang disuka banyak orang, kemudian dia ada yang dapat, dia tidak dapat, kan berarti pengen juga kan gitu. Ini salah satu trik ya, tidak itu semua, tapi bisa juga dilakukan dengan itu. Kadang-kadang kita memang harus berkorban sih, harus berkorban gitu ya. Tidak hanya dari aspek kita menyiapkan materi, tetapi kadang-kadang ya kita harus mengorbankan secara ekonomis, finansial, karena apa? Demi tadi menarik perhatian peserta didik kita. Saya kira gitu ya. Oke. Yang lain, tadi mungkin ada yang juga punya pengalaman lain seperti apa selain Risma nih. Dora pernah? Daro ya, Daro. Belum, Pak. Belum pernah ya. Kemudian Siti? Ya, pernah, Pak. Siti pernah? Iya. Nah, apa menurut Siti yang pernah dialami gitu? Ya, sama kayak Risma. Pertama tuh pasti diremehin gitu kan, Pak. Jadi ya caranya kita bisa membangkitkan semangat mereka buat belajar. Ini loh, kita tuh bisa, kita layak gitu loh buat ngajar mereka. Jadi nggak, ya kayak gitu loh, Pak. Ya intinya berarti penampilan kita pun juga menjadi penting kan. Artinya kita sendiri harus menunjukkan bahwa kita itu orang yang percaya diri. Tidak ingah-ingih ya. Tahu ingah-ingih ya? Ingah itu kelihatan kayak gimana gitulah. Artinya kayak nggak perform gitu. Tapi ketika kita menunjukkan secara baik gitu ya, penampilan kita sudah kelihatan memang berwibawa, itu otomatis pasti akan bisa menjadi perhatian yang baik gitu ya. Tapi kalau kita mungkin penampilannya nggak rapi ya, udah peserta didik wis dulu gitu ya. Ini pentingnya. Makanya di dalam micro teaching itu betul-betul dilatih gitu. Rambut pun harus diatur gitu. Nggak boleh ada yang gondrong gitu ya. Jadi harus rapi gitu ya. Karena ini proses pembiasaan micro teaching ini. Menumbuhkan kebiasaan. Nah, harapannya setelah micro teaching ini bisa berhasil dengan baik, nanti pada real teaching atau mengajar yang sebenarnya itu nggak perlu karena apa? Otomatis habituation-nya itu kebiasaan yang harus dilakukan itu sudah terjadi gitu. Sudah ada, sehingga seolah-olah itu sudah menjadi kebiasaan yang bukan dibuat-buat lagi, tapi betul-betul itu sudah merupakan perilaku yang harian, jadi seperti itu. Baik, ada yang mungkin mau menyampaikan, silahkan. Saya mau bertanya, Pak. Oke, monggo silahkan. Ya, untuk buatan RPT itu, jadi kita harus mencantumkan sesuai komponen tadi yang Bapak sampaikan. Terus untuk pengamalannya juga harus sesuai sama yang Bapak sampaikan tadi untuk kreativitasnya, terus komponennya kayak gitu. Jadi itu intinya itu memang yang harus ada ya. Tapi kalau di dalam konteks ininya tidak harus sedetail itu, tidak apa-apa ya gitu ya. Jadi intinya itu harus muncul ya, yang harus muncul dalam sebuah proses nanti akan kita lakukan. Tetapi di dalam RPP ya kita buat standar aja. Bahkan kalau yang standarnya Kemendikbud sekarang ini itu kan RPP itu kan cuma selembar kan gitu ya.
tapi lampirannya ya sama aja sih, lampirannya sama aja gitu. Jadi kelihatan simple, tetapi itu nanti sangat tergantung dari bagaimana guru mengeksplorasinya ya. Nah, dalam lampiran-lampiran itulah yang memang itu nanti menjadi detail ya, menjadi detail gitu. Nah, itu nanti kita sesuaikan dengan model yang terbaru ya, yang kita buat. Tapi perlu kami sampaikan bahwa RPP yang nanti kita bahas ya, nanti kita buat, nanti rencana akan kita sampaikan. Nanti itu jangan jadi harga mati, karena kalau umpamanya kita sudah mengajar nanti di sekolah, kadang-kadang sekolah punya standarisasi sendiri. Ya kita ngikut gitu. Jangan terus mentang-mentang dulu, wah micro teaching waktu diajarkan dulu begini gitu. Atau mungkin di materi pembelajaran yang khusus kaitannya dengan materi pendidikan agama Islam gitu, itu seperti ini gitu ya, tentang RPP gitu. Tidak usah, jangan kaku-kaku amat, tapi ikuti juga nanti bagaimana yang diterapkan di sekolah di mana nanti kita akan praktikum ya. Jadi karena mudah-mudahan sih pada pertengahan itu nanti sudah membaik ya situasinya gitu ya. Karena beberapa tempat itu sudah menerapkan kebijakannya sekarang ini sudah 50% luring ya. Jadi 50% luring. Nah, kita aja yang belum gitu. Tapi kita belum luring aja sekarang kondisinya masih mengkhawatirkan gitu ya. Jadi nah ini makanya saya tadi pesan untuk tetap harus jaga kondisi dengan baik gitu, seperti itu. Oke, saya kira gitu Mbak Siti. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, baik. Yang lain, Yusril mungkin ada mau menyampaikan? Tidak, Pak. Oh, tidak ya. Oke. Belum ada berarti ya. Oke, Hairatun? Nggak ada, Pak. Belum ada, Pak. Nggak ada. Oke, baik. Berarti intinya apa? Inti pada saat kita mau membuka pelajaran itu yang menjadi kunci pokoknya adalah apa? Kunci pokok membuka pelajaran itu adalah menarik perhatian peserta didik, dan yang kedua adalah melakukan apersepsi ya. Jadi menciptakan situasi dan kondisi agar siap mengikuti sebuah proses pembelajaran. Jadi itu ya, paling tidak 3 itu ya. Pertama, menciptakan suasana agar betul-betul siap mengikuti sebuah proses pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan motivasi minat dari peserta didik, dan yang ketiga adalah melakukan apersepsi. Apersepsi itu berarti mengaitkan tadi ya, materi sebelum dengan materi yang akan kita lakukan. Nah, apersepsi bisa dilakukan dengan berbagai cara tadi, bisa dengan bercerita, dengan pertanyaan, bisa penayangan video atau mungkin penayangan film dan seterusnya gitu ya. Ini bisa juga dilakukan dengan cara seperti itu. Kemudian yang menutup pembelajaran, inti utamanya apa? Halo? Inti utamanya menutup pembelajaran adalah? Merangkum materi. Ya, oke. Bagus. Ya, menjelaskan kembali ya. Inti dari materi yang dipelajari ya. Jadi atau memberikan rangkuman dari materi yang sudah disampaikan. Dan yang kedua apa? Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap ya, menumbuhkan membangkitkan kognisi peserta didik dan juga interaksi sosial ya dengan peserta didik yang menimbulkan antusias, sehingga peserta didik itu ada keinginan besok ketemu lagi gitu ya dengan mata pelajaran yang akan kita lakukan. Jangan sampai ada peserta didik cukup sekali ini aja lah ketemu dengan ibu ini, dengan bapak ini gitu ya. Nah, tapi kita tumbuhkan mereka itu ada pengen ketemu lagi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Umpamanya salah satu cara ngetesnya gini, mohon maaf besok bapak nggak bisa gitu ya. Aduh gitu ya. Kan biasanya nanti ada respon ya dari peserta didik gitu.
wah terima kasih gitu. Nah itu kan kadang wah libur, nah itu jadi bapaknya gitu ya. Nah tapi ada keinginan, wah jangan Pak, kita pengen sekali ini masih, saya pengen, nah seperti itu. Nah ini membangkitkan ini ya keterikatannya, ada ikatan sosial antara pendidik dengan peserta didik, sehingga mereka ada keinginan untuk kalau bisa pelajaran itu terus berlangsung gitu ya, terus berlangsung, sehingga rasa ingin ketemunya itu tinggi gitu. Saya kira seperti itu ya. Jadi ini materi kita hari ini terkait dengan bagaimana keterampilan membuka dan menutup pembelajaran ya. Jadi sekali lagi membuka dan menutup pembelajaran bukan hanya sekedar mengucapkan salam, memulai dengan doa gitu ya, mempresensi, tapi lebih dari itu yaitu membangkitkan minat siswa, kemudian melakukan apersepsi kepada peserta didik ya. Jadi seperti itu. Baik, saya kira itu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf ini karena waktunya harus saya majukan karena siang nanti ada beberapa agenda yang memang harus karena di UI nanti insya Allah akan ada distribusi ya vaksin untuk para dosen dan teknik pada hari Selasa, sehingga ini harus disiapkan dengan sebaik-baiknya karena nanti akan dilakukan secara massal. Maksudnya massal itu seluruh peserta itu kira-kira 2.200-an lah kira-kira targetnya gitu. Tapi itu enggak pakai schedule ya, tidak bareng itu tidak. Nanti ada jam sekian-sekian itu berapa orang, sekian-sekian berapa orang gitu. Saya kira seperti itu. Ada sekali lagi terima kasih atas atensinya, atas kehadirannya. Bagi yang belum hadir nanti bisa diminta untuk konfirmasi kepada saya. Terima kasih. Mari kita tutup, kita akhiri pertemuan kita dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa yang laki-laki ini hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.